Ya, sementara itu tim pembela demokrasi Indonesia bersama pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri. Mereka kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu 2024. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoax, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum, yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Bareskrim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa, ya. Nah, jadi itu yang saya bawa. Jadi hari ini saya diajak langsung untuk menjelaskan kepada tim yang nanti akan menerima. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru kemudian diungkap bukti-bukti. TPDI dan Roy Suryo kemudian menjelaskan secara teknis terkait dugaan pelanggaran pemilu beserta sejumlah bukti kepada penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Andri Setiawan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, suara PSI yang meningkat dalam waktu singkat menimbulkan spekulasi di mata publik. Salah satunya dugaan keterlibatan pihak tertentu untuk memuluskan langkah PSI ke parlemen. Tapi PSI membantah hal tersebut dan kabarnya akan menempuh jalur hukum jika ada pihak yang memfitnah PSI. Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi misteri lantaran melesat dalam waktu singkat. Hingga Senin siang, dari data real count KPU, suara PSI mencapai 3,13% suara sah nasional. Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara. Kemudian pada Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari yang diperoleh dari 2.240 TPS. Terkait anomali suara PSI, muncul berbagai isu mulai dari suara PSI besar karena diduga ditukar dengan suara tidak sah di TPS tertentu dan dugaan keterlibatan pihak tertentu untuk memuluskan PSI ke parlemen. Terkait isu tersebut, KPU menjelaskan pihaknya bekerja profesional dan terbuka. Melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa, seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam Undang-Undang Pemilu ada yang namanya pemantau terdaftar. Politisi PSI Syahril Tanzil juga menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual beli suara. PSI akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romang Hurmuzi, menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai oleh anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep ini bisa lolos ke parlemen. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romang Hurmuzi, menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lolos ke parlemen.
Modus pertama menurut Romi ini memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil kepada partai tertentu. Modus kedua memindahkan suara yang tidak sah kepada partai tertentu. Selain itu, Romi juga mengusulkan agar anomali melambungnya suara PSI dapat dibongkar melalui mekanisme hak angket. Sejauh ini, P3 termasuk sebagai partai yang mendorong digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hanya dalam 3 hari pemirsa, suara PSI bertambah lebih dari 200.000 suara. Terkait anomali suara PSI ini, muncul berbagai isu dan juga dugaan. Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada pengamat telematika Roy Suryo, Ketua DPP Partai Perindo Michael Sianipar, dan juga peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Fani. Selamat malam Mbak Fani. Semuanya. Baik. Saya ke Mas Roy Suryo terlebih dahulu deh, terutama karena hari ini Mas Roy dan juga TPDI kabarnya ke Barreskrim Mabes Polri bahwa bukti-bukti kecurangan dugaan pelanggaran terkait dengan pemilu, termasuk soal melonjaknya suara beberapa parpol, termasuk PSI? Ya, seharusnya demikian, ya gitu. Tapi saya memang tadi berakhir dengan hanya omon-omon, ya gitu. Karena apa? Karena ya saya sih tidak punya pretensi apapun ya, dan saya kan tidak berniat kokoh banget gitu untuk melaporkan. Saya membantu saja ketika ada pihak yang membutuhkan apa istilahnya ilmu saya ya gitu. Jadi ketika kemudian teman-teman TPDI itu melaporkan ke Barreskrim, dan sebenarnya ini ranahnya adalah ranah Barreskrim. Karena apa? Yang dilaporkan itu adalah misal soal kabar bohong ya gitu, statement ketika mengatakan itu data di dalam negeri ternyata di luar negeri, gitu kan. Kemudian ada perpindahan migrasi data yang itu juga melanggar undang-undang PDP. Kemudian ada skrip yang dimasukkan ke dalam program dan itu tidak boleh kayak gitu. Kemudian mereka menolak investigasi forensik ya, sampai kepada munculnya software yang kemudian software itu sebenarnya tidak standar gitu. Kita kan tahu Pak Fani, 154.541 TPS itu harus dikoreksi. Nah ini kan jadi nggak ada standarnya. Masa dari 800.000 sekian yang dikoreksi 154.000? Itu kan berarti di atas 18%. Nggak normal ya? Nah harusnya sampai ke situ. Ya harus terlalu banyak. Harusnya sih sampai ke situ. Cuman yang tadi saya dengar akhirnya Barreskrim memang menyarankan laporan itu tetap melalui jalur Gakumdu. Ya gitu. Ya. Teman, saya nggak tahu keputusan dari teman-teman DPDI apakah tetap menempuh jalur itu atau nanti langsung ke angket gitu. Jadi langsung bahan itu digunakan untuk angket. Kalau menurut saya sih mana saja, karena data-data saya bisa dipakai di mana saja, dan nanti khusus untuk PSI nanti ada temuan-temuan yang lain. Gitu. Tapi saya garis bawahi lagi, berarti kalau dari data-data atau perspektif Mas Roy, ini termasuk sesuatu potensi kecurangan, tidak normal, dan ya memang ada mekanisme atau modus operandi yang bisa dilakukan? Bukan hanya kecurangan, ini pidana. Pidana ya? Pelanggarannya sudah ada, setidaknya mens rea atau niat berbuat kejahatannya itu sudah ada. Karena apa? Karena misalnya ada satu skrip yang sudah dimasukkan ke dalamnya semenjak tanggal 14 Februari, hingga angka paslon, kita bicara paslon dulu ya, angka paslon tertutup macet hanya di 24% saja. Sementara yang lain sampai 58, yang satu lagi macet lagi di 17, dan tidak ada. Padahal kan aneh gitu. Kalau itu dari hasil quick count itu masuk akal karena 2.000 surveyornya mengirim 104. Tapi ini kan data manual yang dikirim secara elektronik dari anggota KPPS yang itu tidak ditentukan suara pertama masuk dari mana. Jadi harusnya tetap ada fluktuatif. Istilah dari statistik adalah kalau masih di bawah 50%, itu volatilitasnya tuh masih bisa naik turun. Nah ini kalau enggak sama sekali. Nah justru efek volatilitas ini yang kemudian menarik untuk nanti kita menganalisis PSI, karena tidak wajar, tidak logis, dan tidak masuk akal. Sudah di atas 65%, tiba-tiba dia bisa melonjak naik, sementara lain tidak. Saya lihat tadi bagannya sih melonjaknya memang ya bisa dibilang uncommon gitu kalau misalnya kita melihat pemilu-pemilu ke belakang. Suara dari 110 TPS itu ketemunya di atas rata-rata gitu. Masa satu TPS bisa sampai lebih dari 750 orang, dan semuanya milih partai tersebut. Itu kan ya mohon maaf ya, nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal. Oke, baik. Saya ke Bang Michael. Bang Michael, kalau dari P3 sendiri menduga ada
apa ya, pengalihan atau ada suara yang berpindah dari parpolnya ke parpol-parpol lain termasuk juga PSI. Kalau dari Perindo sendiri bagaimana melihat ada beberapa laporan yang mengatakan sempat naik turun ya dalam proses rekapitulasi suara saat ini? Ya, kalau yang kita lihat kan banyak sekali partai dan caleg yang mengalami naik turun suara. Dan ini memang menjadi perhatian kami dan kita kawal terus. Karena faktanya adalah banyak foto-foto C1 yang diupload di dalam website Sirekap itu bolong-bolong. Bahkan ada di mana suara Perindo itu kertasnya bolong di sana. Dan ini kan menimbulkan tanda tanya, kenapa kok bisa diupload itu nggak lengkap? Hanya sebagian saja, ada yang bolong-bolong. Nah itu terus kami advokasi, tentu kami berharap KPU dan Bawaslu juga ada atensi khusus terhadap hal ini. Tapi menyambung ke apa yang tadi Pak Roy Suryo sampaikan, ya saya juga sangat setuju bahwa permasalahan yang ada, penggelembungan suara, kemudian ada kejanggalan-kejanggalan perhitungan suara ini harus kita ungkap. Dan kami sangat berharap dari Perindo bahwa angket ini bisa segera bergulir dan bisa memanggil semua pihak terkait. Kenapa? Karena kami punya keyakinan bahwa korupsi suara itu adalah jenis korupsi yang paling mengerikan. Kalau korupsi anggaran setiap tahun, setiap saat bisa terjadi. Tapi korupsi suara itu sekali 5 tahun terjadinya, dan itu gila-gilaan. Jadi kami berharap ini bisa diusut tuntas, dan caranya sangat mudah, jujur saja. Bahkan banyak netizen itu yang sudah mengulik juga data di Sirekap. Ditemukan banyak TPS di mana suara partai-partai tertentu itu melonjak drastis dan bisa terlihat dari perbandingan data Sirekap dengan pindaian C1 itu ada pergeseran suara dari suara tidak sah, dari suara yang lain menjadi suara partai tersebut. Cara kita bisa menelisik lebih dalamnya bagaimana? Tinggal dibuka datanya. Jujur saja sangat mudah, sangat mudah. Ya? Iya, audit forensik. Caranya apa? Kita buka siapa operator yang menginput data tersebut. Kan pasti ada dong akunnya, operatornya, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, itu kan by sistem tercatat. Tinggal kita cari tahu operatornya siapa saja melakukan ini seluruh Indonesia, karena tadi kan ada datanya 2000 TPS, di mana ada kejadian seperti ini. Dan kita panggil operatornya satu persatu. Kita tanya, Anda melakukan ini kesalahan pribadi atau ada perintah? Kalau ada perintah, siapa yang perintah? Kita telusuri. Yang menarik adalah ini terjadi bukan cuma di satu TPS, tapi ratusan bahkan ribuan TPS. Kalau terjadi 1-2, mungkin salah input. Tapi kalau sampai ribuan, berarti kan ada kesengajaan. Dan itu tadi seperti Pak Roy sudah sampaikan, ada mens reanya di sini. Berarti ada salah etika tidak baik, korupsi suara. Oke, dan masuk pidana seperti kata Bang Michael juga sebelumnya. Masuk pidana, betul. Oke, baik. Mas Kavi, lagi-lagi ini sudah uncommon dan Mas Kavi sempat mengatakan dari Perludem sendiri mengatakan bahwa ini aneh, anomali dan harus DPR harus bergerak sampai. Ya tentu lonjakan suara yang anomali ini ya, ini harus diselidiki lebih lanjut gitu ya, terutama ketika kita lihat bagaimana polemik yang terjadi kemudian di masyarakat, banyak pro kontra yang kemudian terjadi di masyarakat. Nah, kalau kita lihat misalnya di risetnya Drone Emprit misalnya ya, ada sekitar 70-an% sentimen negatif yang kemudian masuk ke dalam Sirekap seperti itu. Artinya sentimen negatif ini melihat Sirekap ini, masyarakat melihat Sirekap ini memang mayoritas negatif di sosial media seperti misalnya. Jadi sudah menimbulkan distrust ya di tengah masyarakat, bisa dibilang ini sudah membuat gaduh. Ya, jadi memang ada kegaduhan di masyarakat yang ini kita juga rasakan gitu ya, dan kami juga di Perludem melihat memang ada problem di dalam Sirekapnya seperti itu. Iya, dan tetapi gini yang perlu disampaikan gitu ya, karena saya lihat juga KPU-nya tidak memiliki model public relation atau komunikasi publik yang baik seperti itu. Kita lihat misalnya dalam proses hari ini, dalam proses penghitungan hari ini kan sebetulnya ada 2 stream ya. Yang pertama itu real count yang kemudian terjadi di Sirekap gitu ya, dan kemudian official real count yang ini terjadi di penghitungan suara berjenjang. Nah, yang kemudian menjadi basis penetapan hasil dan calon terpilih serta jumlah kursi dari tiap partai, mana partai yang masuk, mana yang tidak lolos threshold, misalnya itu adalah official real count yang dilakukan manual berjenjang seperti itu. Tetapi KPU tidak banyak menjelaskan ini secara komprehensif gitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke Sirekap misalnya, ada masalah salah baca. Saya nggak tahu apakah ini by intention atau memang murni kesalahan dari sistem gitu ya. Kita juga belum lihat seperti itu. Mungkin misalnya Pak Roy Suryo bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Tetapi bisa jadi ini adalah bentuk juga dari penggelembungan suara seperti itu. Nah, yang perlu kami juga sampaikan gitu ya, bahwa ada bentuk-bentuk salah baca tadi disampaikan gitu ya oleh Bang Michael gitu ya. Nah, Bang Michael mungkin ada satu persoalan sebetulnya ketika ini kan KPPS punya hak ya untuk kemudian menjadi operator yang kemudian menginput datanya gitu, menginput hasil C1 ke dalam
Sirekap. Tetapi sayangnya teman-teman KPPS itu nggak bisa langsung edit ketika misalnya sudah diinput dan terlihat misalnya ada data yang tidak atau terbaca atau gagal terbaca atau salah terbaca gitu ya. Apalagi teman-teman KPPS ini tidak mendapatkan informasi yang utuh. Tidak mendapatkan informasi yang cukup. Padahal di Undang-Undang Pemilu dan lain sebagainya dari KPU. Ada kewajibannya, di Undang-Undang Pemilu sendiri ada kewajiban dari pelaksana pemilu ya, baik itu KPU, Panwaslu, kemudian juga Bawaslu untuk memberitahukan dan juga menyampaikan kepada masyarakat, ini loh proses yang sebenarnya saat ini sedang kita lakukan. Ada miss, berarti missnya di sini A, B, C, D secara transparan. Ya betul, dan Sirekap ini kan sebetulnya sebagai alat bantu gitu ya. Ini sebetulnya KPU juga seringkali mengatakan bahwa Sirekap ini alat bantu kok gitu, sehingga kemudian merasa bahwa ini nggak perlu diperbaiki. Jangan sampai walaupun ini alat bantu, tapi Sirekap ini penting sebetulnya untuk membantu kita nih sebagai masyarakat untuk segera mengetahui hasil dari penghitungan sebagai pegangan kita nanti untuk menjadi data pembanding ketika nanti kita melihat hasil di rekapitulasi manual berjenjang. Jangan sampai kata-kata alat bantu itu kemudian KPU bersembunyi di sana dan menjadikan alasan untuk tidak memperbaiki dan membiarkan Sirekap ini menjadi salah baca terus dan akhirnya ya polemik terjadi di masyarakat seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Roy. Mas Roy, saya harus konfirmasi lagi gitu supaya kita semuanya tidak suuzon, tidak buruk sangka. Fenomena yang terjadi saat ini dari ilmu telematika itu bisa menjadi sebuah kesalahan kesalahan teknologi yang ya skip atau miss, atau memang intentional, unintentionally atau intentional. Ya, saya harus mengatakan teknologi itu bodoh sebenarnya. Artinya bodoh itu apa? Tergantung siapa yang program. Kalau memang dia di program pinter, ya dia pinter, dia ngikut aja. Even itu AI, even itu artificial intelligence. Kalau tidak kita masukkan perintah dia harus A, B, C, ya dia tidak akan berpikir sendiri. Artinya begini, kesalahan-kesalahan awal dulu, Mbak Fani dan teman-teman, soal pembacaan angka ya, 1 terbaca 7, 4 terbaca 9, itu mungkin saja itu kesalahan. Tapi kalau 1 4 kemudian terbaca 714, kemudian 36 terbacanya 836, itu bukan kesalahan teknologi. Itu sudah diformulasikan. Betul, sudah ada kesengajaan. Belum lagi tadi yang disampaikan teman-teman, kalau misalnya nanti dikulik lebih dalam lagi, banyak kayak gitu yang terjadi. Misalnya partai tadi yang kemudian mudahnya itu ditukar, di swap ya. Di swap kolomnya antara kolom suara tidak sah menjadi partai tertentu gitu. Nah, kalau dikatakan itu dikatakan itu tidak hanya partai itu, kok mostly kebanyakan di partai itu gitu. Banyak kan Mbak Fani dan teman-teman di data di CNN, di .com dan kemudian di Tempo itu kan banyak dari TPS mana sudah detail banget dia. Benar-benar tuh misalnya tadinya suara tidak sahnya 50, kemudian suara partai tertentu itu 1. Tiba-tiba begitu masuk Sirekap jadi kebalik gitu loh. Nah ini kebalik ini kan nggak mungkin kalau kesalahan teknologi gitu. Teknologi tidak akan sepintar itu. Jadi adalah sebuah kewajaran ketika Perludem, kemudian juga Perindo menganggap ini sebuah anomali, kemudian juga ada kekhawatiran bahwa ini akan menjadi markup ya. Baik. Betul, makanya itulah perlunya Bareskrim sebenarnya menangani ini. Masuk. Karena sudah ada mainstream-nya. Ini menjadi ranah Bareskrim. Jangan kemudian dikembalikan hanya ke Gakumdu. Ini menjadi sangat kecil ketika kembali ke Gakumdu. Jadi ini sudah jelas-jelas ada pelanggaran hukum dan pidana ini. Baik. Mas Roy, Bang Michael dan juga Mas Kavi, karena durasinya sangat terbatas, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tapi tetap akan kita kawal sama-sama bagaimana proses rekapitulasi, kemudian juga kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dari masyarakat. Ini akan kita kawal sama-sama. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa.